صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد القومين والثقلين والفريقين قرب وعزيز عزيز يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر مستمسكون بحبل غير منفصل يا رب مصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث الرقم. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم
wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akratan mukarramin fa'al ulama fala asadilah. Segenap pengurus DKI Masjid Jami' Nurul Fatah, tokoh masyarakat, pengurus wilayah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu, hadirin Allah, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa menjalankan perintah Allah, salah satunya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, ketundukan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia terhadap ajaran sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan wasilahnya Suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan-urusan, kesulitan yang kita hadapi. Dan kita doakan kepada jamaah kita, saudara kita yang sekarang terbaring sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan lahir dan batin. Namun pada Allah dengan sakitnya itu mengantarkan dipanggil Allah meninggal dunia, semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan kepada kita semua, semoga Allah memberikan keberkahan, berkah umur, berkah rezeki, berkah keturunan yang saleh dan salihah, dan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا ولوالدينا. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan taklim ini, kajian ini, kita lanjutkan kembali kajian tematik subtema kelembutan hati. Referensi kita, kajian kita Safinatun Najah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi
wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin ila Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal fasl, inilah fasal. Surutu ajza'il hajari samaniyatun. Adapun syarat-syarat memadai al-hajari bagi yang beristinja dengan batu, samaniyatun itu ada 8 persyarat. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama hendaknya ada oleh istinja itu bisalasati ahjarin dengan 3 batu. Wa ayyun kiyal ma'al. Dan yang kedua harus bersih tempat keluarnya najis. Dan yang ketiga wa alla yazifa najisun. Yang ketiga harus belum mengering najis tersebut. Dan yang keempat wala yantakilu, dan najis tersebut tidak pindah-pindah. Dan yang kelima wala yatra'a alaihi. Yang kelima tidak tiba-tiba datang pada najis tersebut benda yang lain. Yang keenam wala yujnawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan yang keenam tidak melewati najis tersebut akan sisi lipatan tubuhnya dan ujung zakarnya. Wala yusibahu ma'un. Dan yang ketujuh tidak terkena najis itu ma'un oleh air. Wa antakunal ahjaru qayyatan. Dan yang kedelapan adanya batu-batu tersebut qayyatan harus suci. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita selanjutnya adalah tentang istinja bil hajar. Istinja itu dalam bahasa kita disebut dengan cebok. Bil hajari dengan batu atau yang sejenis batu. Di antara jenis batu itu adalah tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beristinja dengan batu, beristinja dengan tisu. Nah, kajian ini adalah merupakan rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikata ngapain sih cebok pakai batu, ngapain cebok pakai tisu, kok isi banyak air. Iya, tapi Islam ajarannya bukan hanya di kita doang. Bukan hanya di daerah kita doang. Ajaran Islam itu untuk seluruh dunia. Bisa jadi ketika kita bertemu dalam sebuah daerah yang tidak ada air, pada akhirnya pada pesawat, di bandara, di hotel-hotel, kadang air tidak dikasih, cukup dengan tisu. Tuh Islam mengatur akan hal itu, karena mereka juga adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam keterangan kitab ini
bahwa neneknya Rasulullah, air kencingnya Rasulullah itu, dan ini pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa neneknya air kencingnya Rasulullah SAW itu suci. Bukan hanya sekedar Nabi doang. Nabi-nabi terdahulu dari mulai Nabi Adam itu neneknya air kencingnya itu suci. Rasulullah SAW Nabi kita juga kemuliaannya, neneknya air kencingnya itu suci. Wala yura asrullah minhu fi alani. Dan Rasulullah itu kalau buang hajat gak ada bekasnya, suci langsung ditelan oleh bumi, suci. Neneknya air kencingnya Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah cebok? Kenapa Rasulullah istinja? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan, aku bersama dengan sahabat-sahabat yang lain membawa tas dari kulit yang isinya air. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam jamban, buang hajat, lalu Rasulullah bercebok dengan air, beristinja dengan air. Kenapa Rasulullah SAW itu istinja? Kenapa Rasulullah SAW itu cebok? Walaupun Rasulullah nggak cebok, nggak apa. Wong air kencingnya neneknya suci. Kenapa? Ini Rasulullah itu musyarah, membawa syariat untuk ngajarin kepada kita. Karena salah satu tugas Rasulullah, sifat wajib bagi Rasulullah tabligh, menyampaikan, memberikan ajaran, memberikan contoh. Rasulullah itu Pak, keringatnya wangi. Makanya diterangkan ketika Rasulullah lewat dalam satu jalanan, Rasulullah itu para sahabat tahu Rasulullah lewat sini nih. Kenapa wanginya masih tercium? Ini wangi Rasulullah. Keringatnya Rasulullah wangi. Tapi kenapa ketika mau sholat Jumat pakai minyak wangi? Padahal Rasulullah badannya wangi, keringatnya wangi. Itu tuh rahmatan lil alamin, untuk mengajarkan kepada kita umatnya, Musa dan membawa syariat untuk mengajarkan kepada kita sebagai umat. Salah satunya itu kalau sholat Jumat sunnah tuh pakai minyak wangi. Nah, termasuk ini beristinja, bercebok adalah merupakan rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa itu istinja? Ya bahasa mungkinnya cebok. Orang yang beristinja, orang yang bercebok namanya mustanji. Nah, secara bahasa istinja itu adalah najau syai'ah. Secara bahasa istinja itu aku memotong akan sesuatu. Itu secara bahasa. Jadi ibu ketika di dapur motong cabai, motong sayur buah ini, sayur tomat, itu istinja secara bahasa. Nazautu syai'ah, aku memotong akan sesuatu.
Namun secara istilah, secara terminologi, istinja itu izalatu kharijin an-najisi al-mulawisi minal farji bil ma'i aw hajar. Istinja itu secara istilah, secara terminologi, izalatu kharijin an-najisi al-mulawisi, menghilangkan yang keluar dari najis, yang basah, yang keluarnya itu minal farji, dari kemaluan yang depan dan yang belakang tubuh dan dubur. Alatnya bilmai aw hajar, alatnya menggunakan, alat bersucinya menggunakan air atau batu atau yang sejenis batu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait alat bersuci, terkait alat bersuci itu ada 3. Apa? Yang pertama, bersuci dengan batu lalu air. Yang kedua, bersuci dengan air doang. Dan yang ketiga, bersuci dengan batu doang. 3 alat bersuci. Yang pertama, dan ini yang paling pokok, yang paling tinggi, yang paling pokok, bersuci yang pertama menggunakan batu lalu air. Ini yang paling abdol, yang paling. Rasulullah SAW ketika pergi ke Madinah, ketika sampai di sebuah masyarakat penduduk Kuba, turun ayat surat At-Taubah ayat 105. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi, di dalam masjid Kuba itu, masyarakat Kuba itu, rijalun, ada orang-orang yang cinta kebersihan, ada cinta kesucian. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mencintai kebersihan. Rasulullah ketika pergi ke Madinah, datang ke penduduk Kuba, masyarakat Kuba itu, Kuba 7 km dari Masjid Nabawi. Itu Rasul bertanya kepada masyarakat di situ, wahai kalian, apa perilaku kalian sampai perilaku kalian itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sih yang kalian lakukan? Apa sih tingkah laku kalian? Apa akhlak kalian, perilaku kalian sampai Allah memuji tingkah laku kalian, memuji perilaku kalian? Mereka menjawab, ya Rasulullah, ya Rasul, kami ini kalau habis BAB, buang hajat, itu kami membersihkannya pertama menggunakan batu. Setelah bersih air. Kata Nabi, oh pantas ini kalian perilakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian memiliki perilaku cinta kebersihan, orang-orang higienis. Ini yang pertama, yang paling abdul, bersuci dengan batu lalu air. Yang kedua, bersuci dengan air doang. Yang tentu air di sini adalah air kohir, air yang suci, mensuci